Saya nggak pernah mikir jadi untuk jadi orang kaya. Jadi saya pengen terkenal aja. Pengen. Jadi kalau untuk motivasi sih, saya memang seperti yang saya bilang yang sama Anda tadi. Saya memang udah terbiasa yang namanya di dunia seni, dari suara terus. Jadi dan memang keinginan saya pengen menjadi seorang artis gitu. Emang udah pengen? Iya, pengen banget jadi seorang artis ya. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Enggak, motivasinya kan bukan seniman ya, maksudnya artis tuh. Motivasinya itu loh Bang, maksudnya motivasinya itu kenapa sih kepikiran kok pengen jadi artis tuh? Apakah karena pengen jadi artis aku bakal ya kasarnya kaya gitu. Kalau untuk kaya sih saya nggak pernah mikir jadi untuk jadi orang kaya. Jadi saya pengen terkenal aja. Pengen berkontribusi aja, terus pengen menjadi orang yang lebih dari yang sebelumnya. Karena kan saya memang udah, maksudnya kehidupan saya dulu emang di bawah. Iya, maksudnya itu emang ya jomplang lah ini dengan sekarang dan keadaan sekarang gitu. Nah, sekarang aku flashback dulu kan waktu ingat waktu pertama kali aku Nah, gimana ya? Soalnya menurut Abang pribadi itu waktu semasa audisi masih jadi kontestan kayak gitu tuh, siapa sih saingan yang paling berat waktu itu? Dan jangan Abang lakuin biar bisa menyenggol mereka itu gimana tuh? Kompetisi di lidah apa di Asia? Lidah dulu nih, awal dulu. Kalau untuk lidah sih saya lebih itu ke Puput emang, karena Puput itu untuk suara klasiknya emang luar biasa. Terus bagus aja. Saya pertama kali ngeliat suara bagus di Lidah 2019 yaitu Puput. Dan dia memang bakal, dan itu menjadi keyakinan saya bahwa dia itu bakal di top 3. Waktu itu Abang nyampein nggak ke dia? Maksudnya wah lu saingan gue ini. Nyampein nggak ke dia atau misalnya ada penyampaian? Enggak sih, saya nggak ada kepikiran buat jadi juara. Yang penting intinya saya harus menampilkan yang terbaik di setiap penampilan saya itu. Jadi benar-benar ibaratnya itu benar-benar menempa diri lah Bang ya. Yes. Nah, mungkin boleh kita flashback lagi dikit ya Bang, maksudnya itu sebelum terjun ke dunia entertain sendiri, Abang pun kan ibaratnya itu ya sering membawa nama Aceh, terutama masyarakat Gayo ke ranah internasional. Salah satunya yang paling berkesan sampai sekarang dan itu yang paling berhasil menurut Abang itu pas momen apa itu, membawakan apa? Nah, keinginan saya dulu kenapa saya pengen dulunya saya memang udah berkecimpung di dunia seni. Terus dan alhamdulillahnya saya memang udah punya sanggar juga di Jakarta ketika saya waktu jadi mahasiswa. Dulu saya kan jadi aktivis gitu kan. Aktif di kampus ya? Ya, jadi aktivis Gayo lah istilah mahasiswa Aceh yang ada di Jakarta. Jadi kita ada paguyuban. Terus dan alhamdulillah saya jadi ketuanya itu di situ, dan saya mendirikan sanggar. Terus dari sanggar itu sampai bisa saya bawa, dan itu menjadi prestasi yang luar biasa menurut saya ketika saya bawa seni budaya saya ke go internasional, yaitu ke Turki. Nah, itu buat apa itu ke waktu proses sebelum berangkatnya itu ada nggak? Maksudnya itu pasti biasanya nih ya. Pasti itu biasanya setiap anak yang mau berangkat atau misalnya yang lomba-lomba itu pasti adalah dipersulit. Iya, betul sekali. Apalagi waktu itu kita donaturnya itu memang sedikit banget. Dan saya juga waktu itu udah, jadi gimana ya, dapat proses menuju kesuksesan itu saya alhamdulillah dapat banget gitu. Maksudnya nggak segampang yang seperti orang pikirkan. Jadi kita cari proposal kasih ke gubernur, dan saya langsung ke gubernur. Berarti itu secara event itu untuk dana dan biaya sendiri pun benar-benar militan gitu hitungannya ya? Iya betul, karena untuk donaturnya aja kita cari ke pengusaha-pengusaha yang memang seneng di dunia seni gitu, bukan hanya kita kayak misalkan ke DPR kan. Kalau DPR itu ada juga sebagian dia senang sama yang dunia seni, ada juga di bidang olahraga dan lain sebagainya. Dan itu kan minim. Nah, sekarang singkat cerita nih Bang, itu Bang Paul sendiri ya udah bisa mencapai apa yang dulu diimpikan. Apa yang dulu diimpikan, maksudnya itu yang Abang pribadi maksudnya itu ketika sudah menjadi seorang ya public figure, aktor itu yang bagian gak enaknya ternyata kayak gini jadi seorang ya artis gitu loh. Ada nggak itu yang sampai sekarang tuh wah nyesel aku jadi artis? Sebenarnya sih nggak ada rasa nyeselnya, karena memang di
apa ya, selain dari dunia akademik saya juga dapat ilmu baru nih. Dapat ilmu baru di dunia entertain gitu kan, apalagi saya kan awal-awal. Jadi kalau untuk rasa ngeluh itu saya nggak ada, karena saya udah ngerasain yang namanya susahnya minta ampun. Terus saya dapat masalah yang tidak seberat ketika saya waktu dulu. Jadi ya udah, sekarang saya jalanin aja. Berarti benar sekarang tuh udah ya udah nggak ada istilah-istilah susah apa ini tuh udah nggak ada. Sombong apa gimana? Bukan sombong. Sebelumnya kan udah terbiasa sama yang kesulitan gitu kan. Dan sekarang kalau dapat kesulitan yang agak itu, ya udah biasa aja. Biasa aja ya. Udah pernah ini ya. Iya, udah pernah saya rasain lebih berat dari itu. Nama punya, hebatnya tuh ya seorang putra Aceh dari PR. Kalau untuk itu sih setiap manusia itu kan punya target masing-masing. Dan saya memang ada target untuk itu seperti yang Mas bilang tadi. Oh, ada ternyata. Ada, tapi jangka panjang. Nanti kalau seandainya saya udah matang secara materi, matang secara pikiran, matang secara umur, pokoknya matang dari segalanya. Dan saya udah, kalau jadi pejabat itu kan kebanyakan nih orang sekarang itu kalau jadi pejabat pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang kaya. Bukan saya berarti mengkritisi, tapi memang kenyataannya memang rata-rata begitu. Tapi bukan nggak 100% seperti itu gitu kan. Tapi kalau seandainya saya nanti, kalaupun seperti yang saya bilang tadi, amin, udah matang segalanya dan saya udah nggak haus uang lagi. Jadi udah nggak haus uang lagi, jadi udah haus akan sosial. Berarti jadi, ya emang itu ya plan terakhir itu. Nah, pasti bakal kemungkinan besar bakal nyentuh ke ranah itu ya. Ya. Nah sekarang sendiri ada yang nawarin ya? Aduh, bukan itu. Ada. Ya, di Aceh apa di Jakarta? Di Aceh. Di Aceh ya, pastinya di daerah sendiri kan. Ya. Tapi itu tidak akan mungkin, saya belum mau sekarang. Bukannya nggak mau, tapi belum mau. Belum mau karena memang saya masih kurang ilmu, saya belum punya duit apa segala macam. Tepatnya belum siap. Iya betul. Nah itu tuh DPD kah, DPR, ada yang DPR, ada yang bupati, ada pokoknya gitu lah. Sekarang udah ditawarin nih. S2 umur masih 25 tahun, dia bisa bilang udah matang, berarti secara mental lah, berarti belum siap untuk berhadapan dengan itu masih jauh, itu nggak kepikiran sama sekali. Tapi kalau untuk, kan banyak tuh orang ngomong gitu kan, apalagi saya dulu kan pernah digimikin tuh sama Celesti, terus ibu bupati, pak bupati, terus sampai ke Aceh dan orang sampai manggil saya pak bupati sampai di Aceh. Gara-gara ya maksudnya digimikin gitu. Oke, kalau soal gimmick bentar dulu nih. Kita sekarang aku sebenarnya mau nyebut gimana sih perkembangan update karir dari seorang Faul. Nah, sekarang ini kan itu ya namamu karirmu masih bukan masih lagi di atasnya gini loh. Nah, sibuknya apa sih, Bang? Kalau untuk sibuk sekarang, saya masih kuliah. Sibuk kuliah. Dan itu harus saya prioritaskan. Memprioritaskan kuliah. Nah, untuk karir sendiri, maksud Abang, apakah Abang ngiranya karir bakal ngikut kuliah dulu dah, kayak gitu, apa gimana? Enggak sih, saya memang dari dulu emang seneng sama yang namanya maksudnya dunia seni sama dunia akademik. Dan saya memang udah berjanji sama diri saya sendiri gimana caranya dua-duanya harus berjalan balance. Oh, aku ingat dulu waktu Abang masih di Liga kalau nggak salah. Rektor kalau nggak salah. Katanya kalau Abang juara bakal dapat beasiswa ke S3. Iya betul. Ini kata Lesti juga waktu dia duet sama Vildan pun juga sempat dijodoh-jodohin. Nah, kan setelah itu kan sama Bang Faul sendiri. Ya, kita tanggapin dulu nih netizen yang sukanya menjodoh-jodohkan loh. Nah, Abang sendiri waktu itu sama Lesti sendiri ya kita pasti paham lah, teman gitu loh ya kan. Nah, waktu dengar kabar banyak yang menjodoh-jodohin ini segala macam, Abang sendiri terpikir gak sih buat jadian beneran? Kalau untuk terpikir jadian beneran sih belum waktu itu. Belum terpikirkan karena memang apalagi saya baru kenal sama Lesti. Baru kenal. Saya dekatnya sama Lesti dalam artian dekat kayak sahabat gitu. Berarti sebelumnya cuma ya kenal Lesti. Iya, kenal aja itu di lidah. Terus agak kenal sedikit, maksudnya udah kayak ada bercanda-bercandaan gitu, itu di Asia. Ya, di Asia. Nah, terus kan banyak yang jodoh-jodohin lah. Ini Abang dulu ya, Abang dulu pribadi tuh ada nggak sih tuh sama ngobrol sama dedenya langsung. Kenapa sih? Tiap ini pasti dijodoh-jodohin. Fansmu kenapa sih? Atau fansmu kenapa sih? Ya nggak apa-apa, kita jalanin aja, nggak apa-apa ya.
ya yang penting intinya kalau netizen senang dengan gimmick itu ya silahkan. Jadi kita dapat pahala juga kan. Kalau seandainya membahagiakan orang, ya kita dapat pahala dari kebahagiaan orang itu. Tapi waktu masa-masa itu sempat ngerasa risih bang, maksudnya itu ya sama fans sendiri ngerasa risih atau misalnya ngerasa terganggu lah gitu. Kalau merasa terganggu sih enggak. Jadi itu kayak pengalaman baru. Jadi pengalaman asik juga. Iya asik juga. Oh ternyata asik juga ya begini ya gitu. Jadi kalau memang untuk rasa risih sih enggak ada. Berarti enggak ada, pasti ya seburuk teuing lah. Ini juga bang, buat netizen yang kayak gitu maksudnya itu tuh netizen pure, netizen maha benar ya itu netizen full atau misalnya fansnya Lesti, fansnya abang tuh? Saya nggak tahu deh. Kalau untuk itu kan banyak yang DM itu, dan saya memang kadang-kadang doang saya baca gitu. Sempat ngebaca juga gitu, sempat ngebaca tapi enggak. Yang paling ekstrim apa sih yang khususnya waktu dijodoh-jodohin gitu, yang paling ekstrim itu menurut abang? Disuruh saya nikah besoknya disuruh saya nikah sama Lesti, jagain lah Lesti apa ini itu, terus begitu juga pokoknya banyak. Ada bang balas nggak? Enggak, saya nggak mau yang balas-balas begitu, apalagi saya jarang baca komenan juga. Salah satu caranya lah. Lebih sih dia udah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Bukan lebih maksud itu untuk urusan asmaranya sendiri. Abang Faus itu gimana sih? Ada nggak sih, maksudnya sekarang tuh udah mulai ada ya bisa dibilang pacar gebetan, gitu. Ada nggak sih? Kepikiran gitu? Ya kepikiran ataukah bener-bener ada sekarang gitu? Kalau untuk ada sih itu rahasia saya pribadi. Aduh. Dan itu tidak akan saya kasih tahu ke siapa-siapa. Biarkanlah itu menjadi misteri. Ya, misteri dalam hidup saya. Dari entertain kah? Siap. Itu teman kan atau gimana orangnya? Ya gitulah, pokoknya nggak dijawab. Nggak terpancing dia. Nah, abang sendiri apa ini? Udah punya. Iya. Oke bang, ini untuk masalah jodoh oke kita clear. Nah sekarang ini nih, aku tuh sebenarnya ini pribadi ya. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan dari seorang Paul nih, ya selain karena fokusnya di karir dan pendidikan, kurang aktif di sosial media. Apa sih maksudnya? Dirimu tuh seorang public figure, pasti susunan Instagram Instastorymu yang titik-titik itu ditunggu. Gitu. Iya benar sih. Nah, maksudnya itu apa susahnya? Halo guys, kita lagi di cafe. Halo guys, gitu. Kenapa sih? Mungkin itu ke tipe apa gimana ya? Saya juga bingung sih sebenarnya. Apakah itu memang sebenarnya saya seneng juga yang namanya untuk gibah. Bukan gibah. Allah Akbar, gibah itu kan Instagram tuh buat gibah. Pamer. Bukan sih, tapi saya bukan orang seperti itu. Jadi seneng juga kayak mengabadikan gitu. Tapi mungkin belum saatnya aja kali ya. Belum saatnya. Saya pengen banget gitu kan. Kalau setiap aktivitas itu saya ituin, saya halo guys, kita lagi syuting. Saya lagi di sini ini itu gitu. Tapi mungkin belum waktunya aja. Apa karena nggak suka? Kalau suka sih jelas suka. Tapi saya memang, mungkin kekurangan saya. Saya itu kan senang yang namanya perfeksionis. Perfeksionis banget gitu. Sampai Instastory aja, saya editnya itu udah Instastory aja.